Halo teman-teman semuanya, saya Dedi Nakdalung. Oke, menjumpai Anda dalam konten real kembali. Untuk Daiwa Caldia, di tahun 2021 saya ada review Daiwa Caldia yang LT. Oke, jadi ada dua grup dia. Ada Daiwa Caldia LT yang pernah saya review itu di tahun 2021. Keywordnya juga bisa di searching Daiwa Caldia 2021, maka itu pernah saya review seperti itu. Oke. Untuk Daiwa Caldia yang LT itu ukurannya dari yang kecil-kecil, dari yang 1000 hingga 4000. Kemudian di ukurannya itu diikuti dengan kode-kode yang mengikuti daripada spesifikasi realnya, seperti yang H misalnya untuk yang high ratio, kemudian XH extra high, kemudian ada yang D, ada yang C, seperti itu. Oke. Yang 2021 itu buatan Vietnam. Nah, seperti ini. Nah, ini yang 2022. Ini ada kodenya nih di boxnya. Nah, ini 2021. Sedangkan yang 2022 itu dia menggunakan kode SW. Oke. Yang 2021 ini sudah pernah saya review, jadi saya pindahkan dulu. Kita fokus ke yang ini. Nah, ini yang SW ini ada 5000 CXH, ada 6000H. Jadi yang saya akan fokuskan ke yang 6000 saja, karena 6000 lebih gede dia, lebih enak bongkar-bongkarnya. Oke. Untuk yang 2022 Caldia ini dia ukurannya dari 4000 ke 8000. Jadi pilihannya ke ukuran yang lebih besar daripada yang LT yang 2021 seperti itu. Jadi Caldia ini dia masuk di kelas pertengahan untuk kelas Daiwa, dalam artian bayangannya seperti ini. Kalau di Shimano ada Saragossa, nah maka di Daiwa itu ada Caldia. Nah, seperti itu bayangannya. Kalau dulu kan di pertengahan kan ada Saltis SW. Nah, sekarang di 2022 interval sampai sekarang lah ya, itu ada Caldia. Nah, seperti ini dia. Daiwa Caldia monokok, kemudian maksil. Nah, seperti itu. Nah, untuk si Caldia yang SW ini yang 2022 dia dibuat di Cina. Kalau yang ini apa tadi, Vietnam ya kalau nggak salah. Ini Vietnam. Jadi samalah istilahnya dengan real Shimano ya. Brand-brand besar pun mereka membuat ataupun istilahnya membuat pabrik ataupun pembuatan di luar negaranya itu sendiri dengan tujuan saving cost atau mengirit biaya, sama halnya seperti Shimano yang juga membuat reelnya di Malaysia seperti itu, tentu saja dengan lisensi dan quality controlnya standarisasi dari Daiwa itu sendiri yang ada di Jepang, seperti itu. Oke, ini yang SW ini agak sedikit beda sih dengan yang LT. Kalau LT kan ini baut satu, kemudian bukanya dari depan ini. Oke, lebih memudahkan kita. Kemudian kalau yang SW itu sama-sama di belakang bautnya sih. Oke, jadi hal ini ya memudahkan kita untuk melakukan pengecekan, contoh seperti ini, daripada yang Saltiga atau sertit itu kita nggak bisa main buka di belakang seperti ini. Dia harus buka keseluruhan sampai ke maksilnya, sampai ke one way-nya, baru kita bisa mengakses ini body cover bagian belakang seperti ini. Oke, ternyata susah dibuka. Belum bisa saya buka
Kayaknya saya harus pelan-pelan dulu deh nih, pelan-pelan dulu. Atau saya mulai review saja ya. Ini malah langsung membuka itu. Oke, dari handle dulu. Dari handle ini one piece untuk Daiwa. Kemudian saya akan buka ini. Untuk bodi nantian saya buka berbarengan dengan urutan pembongkarannya. Oke, untuk membuka ini biasanya Daiwa langsung menyertakan khusus alatnya seperti ini, atau biasanya saya pakai tang bengkok seperti ini bisa juga dia. Jadi ini masuk sini, cuman ya harus pelan-pelan dan hati-hati supaya nggak meleset atau nggak nyaplir dia. Kalau nyaplir ya ini nanti akan cacat tergores ya, tes seperti itu biasanya. Hal itu sering saya temukan pada pasien reel-reel Daiwa yang dibuka tidak menggunakan alat aslinya seperti itu. Oke. Kita cek di sini. Di sini terlihat pakai bushing sih dia. Pakai bushing. Kemudian nah, ini keduanya pakai bushing. Kemudian lanjut lagi ke bagian spool. Oke, ada seal di knob spoolnya. Kemudian lanjut lagi masuk ke sistem pengereman atau drag washer. Nah, di sini drag washernya sudah menggunakan carbon tex dia. Nah, seperti ini. Oke, ada lapisan plastiknya. Jadi lapisan plastik ini kayaknya supaya si knopnya ini tidak langsung bergesekan dengan aluminiumnya ini. Artinya sangat detail sekali diperhatikan dari Daiwa-nya. Ya nggak nyalain juga, kelas Daiwa kelas menengah kan sudah istilahnya kualitasnya sudah nggak diragukan lagi. Seperti itu. Oke, kemudian clicker langsung support bearing dengan plastik penahan bearing. Biasanya plastik penahan ini supaya bearingnya nggak ketinggalan di sini. Jadi fungsi bearing ini juga mensupport bagian spoolnya. Jadi ini memang sudah standar di mana di dalam reel pada umumnya di spool itu memang harus ada bearing support ataupun bearing bantuan untuk lancaran putaran spool ketika kena beban ekstrim seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rotor. Rotor ini kunci. Ya. Oke, di baut rotornya ada pengaman. Ini pengaman dari karet ya. Pengaman dari karet. Kemudian di bawahnya sini ada seal karet lagi. Nah, seperti ini dia. Ini rotornya. Kemudian saya akan masuk ke bagian line roller. Apakah di line rollernya dia pakai model Maxil untuk bearingnya? Kalau pakai Maxil berarti ini sudah sempurna dia. Aman berarti di bagian bearing line rollernya. Ternyata tidak, hanya menggunakan bushing biasa. Oke, kemudian
Saya akan buka ini file assembly-nya. Nah, seperti ini. Ini dia tidak one piece, cuman disambung rapi seperti ini sehingga meminimalisir atau mengecilkan kemungkinan gesekan tali PE terhadap sambungan bail arm ke line rollernya seperti itu. Kemudian kalau dari sisi spring guide dan lever trip, saya rasa ini seperti Daiwa pada umumnya deh. Nah, seperti ini dia. Oke, dia ujungnya pakai zinc dia. Nah, ini harus rata grisnya kan. Ini kan grisnya diratain nih, sehingga membuat aman dari ujung guide yang bahannya zinc seperti itu. Dengan ada ini semacam adapter untuk spring guide-nya. Oke, itu dia di bagian rotor sudah masuk sih, cuman dia tidak menggunakan bearing ya. Oke, saya sudah sering menjelaskan sih antara keuntungan dan kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing roller yang digunakan di line roller ini. Kalau bushing seperti apa, kalau bearing seperti apa. Oke, nggak bosan sih saya jelaskan sekali lagi. Kalau bearing, selama fungsi bearingnya normal dan berputar, itu merupakan suatu keuntungan di mana putaran ini, line roller ini akan menjadi lancar sekali. Seperti itu. Cuman resiko bearing ya gampang karatan, terutama bearing-bearing kualitas yang murah ya, itu gampang sekali, apalagi bearing tersebut tidak di-regrease dia. Nah, kalau bushing ini terhindar dari karatan, cuman dia kalau kena air laut ya bisa lengket juga, sehingga perputaran line roller itu menjadi tidak bagus, sehingga lancarnya putaran tidak sebagus bearing seperti itu. Jadi plus minus sih. Tapi kalau saya sendiri tetap pro dengan bearing, di mana bearing pada line roller tersebut dirawat dan dijaga dengan baik seperti itu, di-regrease lah. Maka dia juga akan awet dan putarannya akan menjadi sangat bagus sekali, terutama di line roller, karena line roller itu penting. Seperti ini contohnya. Nah, line roller ini dia selalu akan berputar ketika kita gulung tali. Ketika kita gulung tali, ketika kita strike, itu selalu kena tekanan, dan dia memang harus berputar seperti ini. Nah, dia harus berputar. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak lancar ya akan menambah gesekan di tali. Kemudian semut putaran reelnya juga terganggu seperti itu. Oke, di sana untuk line rollernya. Oke, selanjutnya ke bagian body mengarah ke clutch one way, Maxil ya. Maxil dengan model-model punyanya Saltiga kayak gini dia. Sertit Saltiga ada semacam tutupnya juga. Kemudian ini pakai Maxil, ini pelan-pelan supaya nggak berantakan dia Maxilnya. Nah, kita amankan di sana. Oke, ini nggak rapi kerjaannya. Ini kayaknya nyaplir dia seal karetnya, nyaplir tapi tidak menempati sesuai dengan jalur sealnya. Jadi ketika nyaplir ataupun meleset tetap ditutup pakai ini, jadi tergencet gini. Ini hal yang lumrah terjadi karena yang rakit ya pabrik, karyawannya banyak. Nggak hanya satu orang, jadi kemungkinan hal-hal seperti ini tetap terjadi.
biasanya ada saja seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan buka ini. Ini ada semacam apa namanya, semacam penutup plastik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini clutch one way nya, clutch one way standar Daiwa. Nah, seperti ini dia. Oke, selanjutnya langsung kita menuju monocoque body. Apakah di sini ada semacam baut? Enggak ada sih. Kalau Certit atau Saltiga buka ini, dia harus dari depan sini. Kalau nggak dari depan sini dia nggak bisa buka. Nah, kalau ini kayaknya bisa sih buka. Cuma tadi saya agak kesulitan dikit buka dia. Oke, kayaknya saya akan buka monocoque bodinya saja dulu. Sambil saya intip kenapa ini tidak bisa ditarik gitu. Harusnya bisa ini ditarik. Oke, kita buka monocoque bodinya. Nah, seperti ini dia. Yang sebelahnya akan saya buka juga. Yang sebelahnya malah tidak monocoque dia. Jadi monocoque hanya di satu sisi. Sedangkan kalau sebelahnya dia seperti Daiwa-Daiwa pada umumnya, kayak Daiwa BG, Daiwa Exceller, Ballistic, seperti itu dia. Ada semacam klip yang menahan gear supaya kita bisa cabut ini gearnya. Harus buka dari sini dulu. Cabut dulu bearing yang di sini. Model mahal, bukanya ruwet dia. Baru bisa dibuka. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, sekarang saya mau cek kenapa saya nggak bisa buka. Harusnya tinggal cabut aja ini, cuman nggak ada selah dia. Oke, sudah terintip semua, sudah kelihatan ya. Caldia ternyata dia masih levelnya di Saltis SW yang dulu. Dalam artian gearnya saya kira sudah berbahan aluminium seperti Tatula atau Ballistic yang Cina itu sudah aluminium, ternyata masih zinc dia. Masih zinc seperti ini, cuman ini zincnya halus sekali, zinc kualitas bagus lah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian sistemnya ya sama seperti Daiwa pada umumnya sih, yang monocoque itu semua seperti ini. Cuman ini monocoque-nya hanya di satu sisi. Biasanya kalau yang di Certit itu di dua sisi dia. Ini hanya ada satu sisi.
eh, secara head to head kalau dibandingkan dengan Zaragoza ya tentu saja saya masih pro ke Zaragoza sih. Kalau ini dipakai pembandingnya adalah Shimano Zaragoza. Meskipun secara keseluruhan ini sistem sealnya bagus sih kalau ke Daiwa Caldia. Oke, sistem sealnya bagus, tertutup, rapat, kemudian komponen-komponen pendukung lainnya juga sudah masuk. Tapi jika disuruh pilih, saya tetap pro di Zaragoza secara keseluruhan komponennya, bahan gearnya, dan bahan-bahan lain yang mendukung daripada komponen keseluruhan reel seperti itu dia. Ini saya penasaran nggak bisa buka ini. Entar lu, pelan-pelan lu. Nah, ternyata memang bisa dibuka gitu aja, ditarik aja sih. Entah apanya tadi yang bikin macet ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini sudah dapat bayangan ya, sudah paham. Daiwa Caldia ini dia reel di kelas pertengahan, dalam artian dengan harga 3 juta. Seperti inilah yang bisa Anda dapatkan fasilitasnya. Silahkan tentukan pilihan sendiri, tapi kalau saya pribadi masih milih Zaragoza sih dengan harga 3 juta. Terutama yang paling penting adalah ini, di bahan gearnya. Kalau Zing ini selain lebih berat ya, kemudian tingkat kehalusan dan tingkat durability masih lebih bagus yang bahan aluminium atau bahan kuningan dural seperti itu. Oke, semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman semua. Seperti inilah Daiwa Caldia. Ada 2 grup dia, ada yang grup LT yang kecil-kecil itu keluar tahun 2021, dan 2022 keluarlah yang SW dengan yang LT dari 1000 hingga 4000 dan yang SW dari 4000 hingga ke 8000. Oke, saya Denny Nakdalung. Semoga Anda tetap sehat selalu, mancing strike banyak, dan 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.